TNI, KKB pembunuh pekerja Papua punya senjata standar NATO. Dilansir dari CNN.com, Jakarta, CNN Indonesia, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi mengatakan kelompok kriminal bersenjata KKB yang membunuh 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua memiliki senjata ilegal dengan standar militer dan bahkan standar organisasi The North Atlantic Treaty Organization (NATO). Aidi juga menyebut KKB pimpinan Egyanus Kogoya itu punya perlengkapan senjata standar militer karena merampas milik anggota TNI Polri dan pasukan dari luar negeri secara ilegal. Dari data laporan intelijen yang kita terima, mereka memiliki senjata api, senjata standar militer, jumlahnya puluhan, standar militer standar NATO, kata Aidi di Jakarta Selasa. Meski begitu, Aidi mengaku belum memiliki informasi rinci seputar kekuatan senjata yang dimiliki kelompok Egyanus Kogoya. Ia hanya mengatakan bahwa kelompok itu memiliki berbagai jenis senjata yang didapatkan dari hasil rampasan milik TNI Polri maupun yang berasal dari luar negeri. Sebagian senjata api itu diambil dari hasil rampasan terhadap TNI Polri di pos-pos penjagaan. Sebagian juga yang selama ini berhasil kita sita senjatanya ada yang indeks TNI dan Polri, ada juga yang buatan indeks TNI Polri artinya berasal dari luar negeri, kata dia. Lebih lanjut, Aidi mengaku belum bisa memastikan negara mana yang menyuplai senjata ke tangan kelompok Egyanus. Ia hanya menyatakan senjata-senjata yang dimiliki kelompok tersebut kebanyakan buatan pabrikan senjata dari negara Prancis, Rusia, dan Amerika Serikat. Termasuk buatan Pindad sendiri ada. Memang tidak semua negara memiliki produksi senjata, tapi semua negara memiliki angkatan bersenjata. Jadi bisa dari mana senjata itu senjatanya, kata dia. Selain itu, Aidi mengatakan basis pergerakan kelompok Egyanus berada di 4 distrik di Kabupaten Nduga yang masih terisolir. Distrik itu diantaranya Distrik Yigi, Distrik Mugi, Distrik Mapenduma, dan Distrik Koropta. Selama ini, daerah tersebut adalah daerah yang terisolasi. Mereka jadikan basis pergerakan, kata dia. Sebelumnya, Aidi menduga dalam pembunuhan 31 pekerja PT Istaka Karya di Nduga, Papua merupakan KKB pimpinan Egyanus Kogoya. Kelompok Egyanus sendiri dikenal kerap melakukan serangkaian serangan penembakan terhadap masyarakat sipil dan TNI Polri di wilayah Papua. Kelompok kriminal bersenjata KKB Papua dikenal selalu menggunakan persenjataan canggih saat melakukan teror baik ke masyarakat maupun aparat keamanan. KKB Papua diketahui memiliki berbagai macam senjata api, baik yang didapatkan dari rampasan milik aparat, termasuk pembelian secara ilegal. Belum lama ini, KKB Papua menyerang lokasi penambangan di distrik Baya Biru, Kabupaten Paniai, Papua pada Minggu pukul 05.35 WIT. Dalam serangan tersebut, sejumlah anggota KKB Papua diketahui membawa sejumlah senjata api, diantaranya SS-1 dan AK-47. Dalam serangan itu, KKB Papua dilaporkan melakukan tembakan dan pembakaran sejumlah bangunan. Kapolres Paniai AKBP Abdus Syukur membenarkan adanya serangan KKB tersebut. Dia mengatakan KKB Papua melakukan serangan di sejumlah lokasi penambangan. Kogoya diduga menyerang bersama 9 anggotanya dengan membawa senjata api seperti SS-1, Mauser, dan AK-47. Lantas, seperti apa spesifikasi senjata-senjata tersebut? Berikut ulasan dilansir dari surya.co.id berjudul Spesifikasi SS-1 dan AK-47, senjata yang dipakai KKB Papua Lewis Kogoya serang penambangan di Paniai. 1. SS-1. Melansir dari laman pindad.com, SS-1 merupakan senapan serbu pertama yang diadopsi langsung dari FNC.
Senapan ini termasuk berat kosong 4,02 kg dan berat isi 4,38 kg. Dengan munisi 5,56 kali 45 mm standar NATO dan panjang laras 449 mm, SS1V1 dapat menembak dengan sangat akurat sampai dengan jarak 400 meter. Mobilitas dalam penggunaan SS1 dapat semakin mudah dengan popor yang dapat dilipat. Spesifikasi: length butt extended 997 mm, butt folded 753 mm, barrel length 449 mm, rifling 6 grooves FRH 177,8 mm, Swiss. Weight empty magazine 4,06 kg, weight full magazine 30 rounds 4,42 kg, effective ring 400 m. 2. AK-47 merupakan senapan serbu yang lahir dari tangan mantan komandan perang Michael Timofey Kalashnikov dari Rusia, dikenal dengan nama AK-47. Senjata ini memiliki desain yang simpel dan akhirnya banyak digunakan sipil maupun militer di belahan dunia. Senjata ini dinamakan AK-47 yang merupakan akronim dari Avtomat Kalashnikov. Seperti dilansir dari kompas.com dalam artikel berusia lebih dari 70 tahun, ini 6 fakta menarik senapan AK-47. Sekian informasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terus dukung channel kami dengan cara like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.